Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita setelah UTS, yaitu mengenai angka indeks. Angka indeks itu adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Atau dengan kata lain, angka indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan atau perbandingan variabel-variabel ekonomi dan sosial. Jadi nanti angka indeks ini akan dibandingkan dengan tahun dasar. Tahun dasar itu biasanya mempunyai nilai angka indeks 100. Nah, ini adalah cara-cara pemilihan tahun dasar, yaitu tahun dasar dipilih pada saat kondisi perekonomian stabil, kemudian diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, kemudian tahun di mana terjadi perubahan penting. Nah, ini adalah cara-cara pemilihan tahun dasar. Sifat angka indeks. Nah, sifatnya itu ada dua macam. Yang pertama itu bersifat pasangan atau binary comparison. Misalkan kita ingin membandingkan 2 tahun. Kita ingin melihat di sini contohnya harga beras pada tahun 2005 yaitu sebesar 2.500, kemudian pada tahun 2006 harga beras menjadi 5.000. Kita ingin melihat angka indeksnya seperti apa. Nah, tinggal mencari saja 5.000 per 2.500 kali 100%. Dapatlah 200%. Atau cara yang kedua dengan perbandingan rangkai atau comparison in series. Nah, dia membandingkan variabel secara berturut-turut. Misalkan perubahan harga beras dari tahun 2000 sampai 2010. Nah, jadi guna angka indeks ini adalah untuk mengukur perubahan harga, jumlah produksi, biaya hidup, siklus perdagangan, nilai tukar petani, nilai ekspor impor, harga emas, kemudian susunan penduduk, dan perbandingan kecerdasan, dan banyak lainnya ya. Kemudian untuk harga tahun dasar seperti tadi diberi angka 100. Kita lihat ini contohnya. Indikator ekonomi yang menggunakan harga indeks itu ada IHK, IHPB, indeks harga saham gabungan, NTP, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik penyusunan angka indeks. Yang kelompok pertama ini adalah indeks harga tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang ini dia mempunyai dua jenis, yaitu kalau hanya melihat harga indeks satu variabel, artinya hanya satu jenis saja, maka rumusnya menggunakan ini. Indeks agregat IA sama dengan PN per PO kali 100%. Satuan angka indeks itu adalah 100% ya. Nah, PN per PO. PN ini adalah harga pada tahun tertentu, PO harga pada tahun dasar. Nah, kalau dia banyak variabel, maka rumusnya seperti ini. Indeks agregat IA sama dengan sigma PN. Berarti jumlah harga pada tahun tertentu per sigma PO. Jumlah harga pada tahun dasar kali 100%. Persennya jangan lupa ya. Kemudian kalau untuk mencari rata-rata, maka ini rumusnya IRH sama dengan sigma PN per PO dikali N dibagi N dikali 100%. Di mana N itu adalah jumlah komponen variabelnya. Ini lihat contoh yang satu variabel. Ini ada tahun 2005 dan 2006, kemudian ini harganya. Nah, indeks untuk 2005 itu 100%, artinya 2005 ini sebagai tahun dasar. Kita ingin mencari berapakah indeks harga pada tahun 2006, tinggal menggunakan rumus yang tadi, rumus satu variabel, yaitu IA sama dengan PN per PO dikali 100%. Maka didapatkanlah PN itu harga pada tahun tertentu, ini dia, tahun 2006, per harga tahun dasar, kali 100%.
Dapatlah angka 200%. Ini contoh satu variabel. Kalau ini contoh banyak variabel. Ada 9 macam bahan pokok. Nah, kita ingin melihat ini 9 macam bahan pokok, ini harganya pada tahun 2000 dan ini harganya pada tahun 2001. Kita lihat indeks harga tahun 2000 adalah 100, berarti 2000 ini sebagai tahun dasar karena nilai angka indeksnya 100%. Nah, untuk mencari angka indeks 2001 kita tinggal menggunakan rumus yang tadi yang memakai banyak variabel. Maka ini dia rumusnya. PN per PO kali 100%. Dapatnya 100,52%. Kemudian kalau mencari harga rata-rata, indeks harga rata-rata, tinggal menggunakan rumus yang tadi juga, sigma PN per PO per N. Dapatlah angka 104,3. Nah, nantinya ke depannya yang akan kita gunakan dalam perhitungan adalah kelompok indeks yang kedua ini, yaitu indeks harga tertimbang. Jadi inilah yang akan masuk nanti ke dalam soal UAS. Indeks harga tertimbang ini ada 6 macamnya. Yang pertama kita lihat dulu itu adalah indeks Las Peires. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. IL atau indeks Las Peires sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. Nah, PN per QO, PN itu adalah harga tahun tertentu, QO itu kuantitas tahun dasar. PO harga tahun dasar dan QO kuantitas tahun dasar. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua namanya adalah indeks Pache. Nah, ini rumusnya sigma PN per sigma PN kali QN per sigma PO kali QN. Rumus yang ketiga, yang berbedanya apa? Di sini memakai QN, yaitu kuantitas pada tahun tertentu. Rumus yang ketiga ini namanya perumusan Drobish. Indeks Drobish ini sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100% ditambah sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100% bagi 2. Atau bahasa lainnya, indeks Drobish ini adalah indeks Las Peires. Nah, ini kan rumusnya sama dengan Las Peires ini yang di kotak ini ditambah indeks Pache. Nah, ini kan sama dengan rumus IP. Jadi ID sama dengan IL tambah IP. Yang keempat itu adalah perumusan Fisher. Fisher ini rumusnya adalah akar dari, ini adalah rumus Las Peires dan ini adalah rumus Pache tadi. Dan saudara kalikan. Jadi begitu mudahnya mengingat. Nah, kemudian yang kelima itu namanya perumusan Marshall-Edgeworth. Rumusnya adalah sigma PN kali QO tambah QN per sigma PO kali QO tambah QN kali 100%. Nah, perumusan Walsh ini adalah rumusnya sigma PN akar dari QO kali QN per sigma PO akar QO kali QN kali 100%. Oke. Jadi ada 6 rumus yang akan kita pelajari. Agar lebih mudahnya saya akan langsung mencontohkan ke dalam contoh soal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Di sini ada jenis bahan terdiri dari kopi dan teh. Kemudian ada PO, PN, QO, QN. Di mana PO itu adalah harga pada tahun dasar, PN adalah harga pada tahun tertentu, QO adalah kuantiti pada tahun dasar, dan QN adalah kuantiti pada tahun tertentu. Nah, dari soal ini itu yang diminta adalah carilah ke-6 angka indeks yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita akan mencari terlebih dahulu itu adalah indeks Las Peires. Nah, untuk indeks Las Peires ini sudah saya buatkan rumusnya langsung di sini untuk memudahkan kita. IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. Nah, seperti biasa untuk menambahkan kolom seterusnya itu kita patokannya adalah rumus.
Nah, kita lihat masing-masing variabel PN dan QO itu kan sudah ada di dalam kolom ya. PN-nya ini, QO-nya ini. Nah, apa yang belum ada itu adalah perkalian PN dikali QO. Berarti kita harus menambah kolom PN dikali QO. Kita tambahkan di sini. PN dikali QO. Seperti itu. PN dikali QO berarti kolom PN dikali kolom QO. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke. Yang diminta adalah sigmanya. Berarti kalau sigma itu akan kita jumlahkan. Jumlahkan menjadi 8. Ini ada bagian yang saya arsir, berarti itu tidak perlu dijumlahkan. Oke, selanjutnya untuk baris atas selesai, baris bawah. Ini yang diminta adalah PO kali QO. PO kali QO kan belum ada, jadi kita tambahkan lagi soalnya, kolomnya maksudnya, PO dikali QO. PO dikali QO. Ini dia. Berarti kita lihat di sini, kolom PO dikali kolom QO. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian yang diminta adalah sigma. Berarti kalau sigma itu harus kita jumlahkan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Seperti itu. Oke. Sudah dapat baris atas dan baris bawah, berarti kita sudah bisa langsung memasukkan ke rumus. Sigma PN kali QO itu adalah 8, kita buat di sini 8, per sigma PO kali QO. Sigma PO kali QO adalah 6. Sigma itu jumlahnya ya, ini 6 dikali 100%. Maka didapatkanlah angka 133,33%. Nah, itu untuk indeks Las Peirasnya. Oke, sekarang kita lanjutkan mencari indeks Paasche. Rumus indeks Paasche sudah saya buatkan di sini. Sigma PN kali QN per sigma PO kali QN kali 100%. Nah, sama seperti hal tadi, maka kita akan membuatkan kolom tambahan untuk PN kali QN karena belum ada di sini. Kita tambahkan PN dikali QN. Berarti kolom PN dikali kolom QN. Nah, PN 1 dikali 2 itu hasilnya 2. 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, yang diminta adalah sigma dari PN kali QN. Berarti kita tambahkan. Jumlahnya adalah 11. Selanjutnya apa? Baris selanjutnya adalah PO dikali QN. Berarti kita akan membuat PO dikali QN. Kolom PO dikali kolom QN. PO nya 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. Ini dia PO kali QN. Yang diminta adalah sigma. Berarti harus saudara jumlahkan 2 tambah 6 hasilnya 8. Nah, berarti sudah selesai baris atas dan baris bawah. Sigma atau jumlah dari PNQN adalah 11 per sigma POQN adalah 8 dikali 100%. Dapatlah angka 137,5%. Oke. Selanjutnya kita cari lagi rumus yang ketiga, yaitu indeks Drobish. Indeks Drobish ini sudah saya buatkan rumusnya, yaitu sigma PN kali QO per sigma PO QO kali 100%. Nah, karena ini rumus yang pertama ini, kelompok pertama ini sama persis dengan IL, indeks Las Peirás, maka bisa kita ganti ini dengan IL, seperti itu. Ditambah sigma PNQN per sigma POQN kali 100%. Ini sama persis dengan rumus Paasche, maka saya rubah saja ini dengan IP dibagi 2
atau IL tambah IP dibagi 2. Jadi kita tinggal menambahkan saja hasil dari IL-nya 133,33% ditambah 137,5% per 2 didapatkanlah hasilnya. Ini pertambahannya 270,83% bagi 2, dapat hasilnya 135,42%. Oke. Selanjutnya kita akan mencari IF. Nah, IF ini rumusnya adalah akar dari perkalian sigma PNQO per sigma POQO kali 100%. Nah, lihat lagi, ini rumusnya sama persis dengan rumus IL. Jadi bisa kita singkatkan saja nanti. Dikali sigma PNQN per sigma POQN dikali 100%. Ini pun sama persis dengan rumus Paasche. Maka saya tulis ringkasnya seperti ini. Akar IF sama dengan akar dari IL kali IP. Berarti kita tinggal menambahkan saja di sini dan mengisikan isinya, yaitu indeks last pairesnya tadi 133,33% dikali indeks Paasche-nya 137,5%. Dikalikan dulu baru diakarkan. Kalikan dulu, ini hasilnya adalah 18.332,87. Baru saudara akarkan. Diakarkan hasilnya adalah 135,39%. Oke. Selesai untuk indeks Fisher. Selanjutnya yang kelima itu adalah indeks Marshall-Edgeworth. Nah, rumusnya ini agak berbeda dari yang 4 indeks sebelumnya, yaitu sigma PN kali QO tambah QN per sigma PO kali QO tambah QN kali 100%. Maka kita harus membuatkan dulu ke dalam kolom. Apa yang belum ada, kita selesaikan dulu baris atasnya yang di dalam kurung, yaitu QO tambah QN. Berarti kita tuliskan di sini QO tambah QN. QO tambah QN berarti kolom QO ditambah kolom QN. 2 tambah 2 hasilnya 4. Kemudian 2 tambah 3 hasilnya 5. QO tambah QN. Nah, karena tidak diperlukan penjumlahannya, maka ini saya arsir supaya tidak meragukan. Nah, selanjutnya apalagi yang diminta? Rumusnya PN dikali QO tambah QN. Kita buatkan lagi, ditambah PN-nya. PN dikali QO tambah QN. Berarti kolom yang akan kita kalikan adalah kolom PN ini dikali dengan kolom QO tambah QN. 1 dikali 4 hasilnya 4. 3 dikali 5 hasilnya 15. Berarti yang diminta adalah sigma PN QO tambah QN. Berarti penjumlahannya adalah 19. Selesai untuk yang baris di atas. Sekarang kita lihat baris di bawah, yaitu sigma PO kali QO tambah QN. Nah, QO tambah QN kan tadi sudah kita cari di kolom, yang belum ada itu dikalikan dengan PO-nya. Maka kita buatkan di sini. PO kali QO tambah QN. PO mana kolomnya? Ini, kolom PO ini dikali kolom QO tambah QN. 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 5 hasilnya 10. Yang diminta adalah sigma. Di rumus itu diminta sigma. Berarti sigma dari PO kali QO tambah QN kita jumlahkan. Kita jumlahkan ini hasilnya 14. Nah,
Selesai itu, sudah dapat angka baris atas dan baris bawah, maka bisa kita buatkan langsung. Berarti ini langsung saya buatkan 19 per 14 kali 100%. Hasilnya adalah 135,71%. Nah, ini dia untuk Marshall Edgeworth-nya. Selanjutnya apa? Kita akan mencari IW, indeks yang terakhir ya, indeks Walsh. Nah, ini juga rumusnya agak berbeda karena menggunakan akar. Sigma PN kali akar QOQN per sigma PO kali akar QOQN kali 100%. Nah, QOQN-nya kan belum ada. Berarti kita akan menambahkan di sini QO kali QN terlebih dahulu. QO dikali QN. Berarti saudara kalikan kolom QO dikali kolom QN. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian karena tidak perlu jumlahnya akan kita arsir. Selanjutnya apa yang dibutuhkan? Akar dari QO kali QN. Kita buatkan di sini. Akar dari QO QN. Berarti akar dari kolom ini. Akar 4 itu adalah 2, akar 6 adalah 2,45. Tidak perlu dijumlahkan, maka kita beri arsir. Nah, yang dibutuhkan apa lagi? Akar QOQN dikali dengan PN-nya. Berarti kita tambahkan di sini PN dikali akar QOQN. Mana yang akan kita kalikan? Ini dia kolom PN dikali akar QOQN. Jadi kolom PN dikali ini. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2,45 adalah 7,35. Nah, yang dimintakan jumlah ya, sigma. Berarti sigmanya kita jumlahkan. 2 ditambah 7,35 adalah 9,35. Ini dia hasil untuk baris yang di atas. Baris yang di bawah itu adalah sigma PO akar QOQN. Akar QOQN sudah kita cari, tinggal dikalikan PO-nya. Maka kita buat lagi di sini PO kali akar QOQN. Mana PO? Ini dia kolom PO ini akan kita kalikan dengan akar QOQN. 1 dikali 2 dapat 2. 2 dikali 2,45 dapat 4,9. Hasilnya adalah yang diminta karena sigma, maka kita jumlahkan 6,9. Sudah dapat baris atas baris bawah hasilnya, maka akan kita masukkan ke dalam, yaitu 9,35 per 6,9 dikali 100%. Hasilnya adalah 135,5%. Nah, ini dia. Selesailah sudah mencari keenam rumus angka indeks. Apabila ada pertanyaan yang masih belum dipahami, silahkan kita diskusikan lewat Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.